Monggo Bapak Suri. Ada seorang kiai itu mengatakan kalau sudah memasuki torekot adijani, torekot adijani itu dijamin anak cucunya masuk surga. Itu bagaimana hukumnya maksudnya? Iya. Masuk nuwun. Pertanyaannya berikutnya dari Lebih Said. Terima kasih. Loh. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, semua yang hadir di sini itu ada keinginan yang bersifat materi, dalam arti secara materi semua pengen duit, antara lain pengen duit Gusti Allah mai rezeki digelar, ya mai rezeki digelar sealam dunia. Kemudian tadi disampaikan ada makom, asbi, makom, awal abdal, dengan kategori ada yang bersifat kolwat, suhud, kemudian bersifat tadi istajir saya, ya, istajir. Nah, kemudian harus uzlah. Uzlah menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya dalam kegiatan ini untuk meminta kepada Allah mesti dimai angger dewek kayong sok alim, sok suhud, sok uzlah ora payo ing dalem perkara omongane wong aji ngrogro jalaran saka busana. Regane wong, omongane wong yen dheweke ora duweni ing dalem simbang ngomongaken. Contoh kaya dukun. Dukun ning nomor tapi dipasang di dhewek pisane, gitu kan? Ya. Ya, kon pengen oli nomor rezeki dipasangi. Barang oli bisane sampean ora masangi dhewek, kok diperintah karo Allah. Antara lain yang kedua, kemauan apapun yang bersifat yang kita makhluk Gusti Allah istajib lakum. Jaluk apa baik dinai mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kayak Mas Jabroni honorer jaluknya jadi pegawai, atau Pak Sena sudah terlaksana, apapun tidak terlaksana. Kalau kita, iya. Kalau Mas DM dah penumpangnya akeh. Pertanyaan kita konane bahwa yang dikategorikan untuk zuhud, uzlah, mudestajrid dan sebagainya pada hakikatnya adalah minta kepada Allah, minta kepada Allah untuk permintaan makhluknya. Ini istajib mesti Gusti Allah bakal main permohonannya, baik ekonomi, baik anak turunan yang soleh, baik keinginan kita akan moga-moga naik haji dan sebagainya. Barang usuki moni dek kue nang orang jaluk karo Gusti Allah, kue nang ngene matematika, bisnis, anggar 10 didol 20 ya punine bati. Ada sakit. Nah, pertanyaannya bahwa yang Allah memberikan kepada kita kemudian berkholwat, kemudian uzlah, kemudian zuhud dan tajrid dan tadi, jika apakah benar akan melakukan sesuatu yang dengan kholwat, zuhud, tajrid dan sebagainya, itu apabila diterima orangnya kok dongannya mempan, jaluk suki, jaluk pekerjaannya gampang gampang,
apakah tidak dikatakan wali? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawoyo, pertanyaan pertama oleh Bapak Basori, ada sebuah torikot yang mengatakan kalau sudah torikot ke saya, maka dijamin anak putunya masuk surga. Padahal di sana itu ada kalimat la ilaha illallah. Siapa yang pernah bertaklid membaca la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Apa mending torikot? Monggo Mbak. Nomor 1 saya jamin masuk surga. Itu ada kitabnya Mbak. Yang kedua, monggo jawab Mbak. Jangan masuk surga. Apa? Persoalan toreko, orang mau ikut toreko satu toreko, kemudian dalam toreko tersebut itu dipaparkan tentang fadilah daripada toreko. Itu saya kira tidak hanya sekedar tujuan, tidak hanya sekedar tujuan. Kabeh wong toreko niku mesti mengkajian toreko. Sapa wong sing melu toreko itu bakal mati surga. Itu kabeh. Dan itu kan namun dilakon. Lu butuh loh. Ini mau bukan. Sampean lah kalau sama ini namun tidak dijamin. Dia sudah menjamin. Saat ini apalagi? Persoalannya namun dilakon ini. Ayat Qur'annya kan jelas. Walawis takobo alat torikote la asqainahum ma'an bodako. Kan namun dilakoni. Yang istiqomah ning dalane Gusti Allah la asqainahum ma'an bodako. Usaha pengesokan rahmat, usok-sokan kaya gembul-gembul banyak di antara yang masih sore. Bukan jawaban kurang terjawab, lamun dilakoni. Lebih ada dilakoni beli mengenai ujung baldina bagi surga beri. Gak bisa. Seandainya ada toreko yang mempromosikan seperti itu, susah. Hanya doa, hanya masuk kok, kemudian dijamin segalanya, walaupun dia itu tidak menjalankan, baru amal-amal rusak, kok gara-gara melutok, terus dia surga. Itu malah toreko sesat. Karena apa? Tidak sesuai dengan syariah. Apalagi masih bermakom toreko, bermakom hakikat pun tidak boleh lepas syariah. Ini mau bodoh. Ini makom hakikat, ini dalam syariah, tetap hakikatnya sesat. Jadi bau-baunya kesepakatan itu aja di pangan mentah. Kudu utaknya dipasang, dibandingkan kalau syariah. Sebab sengarana toreko kuwi asline lakoni syariat. Pikir niku mbantu tok, ada mbantu dan gampang atine kebuka. Musik kesifatnya gua nuntun, bukan wali tugasnya gua barokahi, ini kutok. Tapi kabeh aja lepas karo syariat. Artinya torikot apa bae, sampai main torikot apa bae, dijamin surga. Tapi lihat dilakoni. Ya, kabeh. Lu mulik bae dok. Meloro
Kalau lindungannya kayak dijawab ya kok ora. Mereka kan mulai uni astajib lakum. Dari duit saya cair ya. Tapi orang di ijabai itu aneh. Apakah kudu juhud, kudu hormat? Moga Pak Farozi menyimpulkan desing lebih Said. Kesimpulannya, Mbak, pertanyaan dari Bapak kita mengenai Pak Lebe itu, orang itu akan meniru wali dengan makom-makomnya wali, seperti tadi dikatakan ada zuhud, ada uzlah, nah ada tajrid, asbab dan lain sebagainya. Itu ketika kita berdoa, pegangannya kan ud'uni astajib lakum. Jadi yang ndongake kudu pasti diijabahi. Nah, keinginan kita apakah doanya itu akan diijabahi apa tidak? Ya Bu. Ya. Bukan diijabahi apa ora, maning-maning kudu jelas. Orang mau jadi jabat. Gusti Allah jembar rezeki. Permintaannya makhluknya, ya. Permintaan makhluknya, keinginan makhluknya. Itu kan udhuni istajib lakum. Kemudian kekarepan makhluknya jalur misalnya pengen berkah rezekine, ditambah rezekine, itu kan sudah mendekatkan diri dengan kalimat doa. Kemudian Allah menjawab istajib astajib lakum. Kemudian apakah dengan mendekatkan diri dengan kalimat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diijabahi? Sedangkan supaya menjadikan wali bukan artinya harus tadi dengan kita mendekatkan wali dulu, artinya zuhudnya dulu, kholwat, terus tajrid dan sebagainya, ada uzlah. Nah, makam kita dulu makam kasbi, punya keinginan, kita harapan memohon kepada Allah agar permohonannya terlaksana dengan apa yang diminta kita kepada Allah untuk diberikan rezeki. Maksudnya garis bawahnya anggar pengen diwali, kemudian kita sudah meminta kepada Allah, terus permohonannya dikabulkan. Apakah kita termasuk golongan wali makomnya seperti apa? Matur. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah memenuhi seperti makom wali, ya, apakah kita itu tergolong ke dalam wali yang seperti apa? Oh, mani-mani bolak-baliknya udhuni astajib lakum sih kan berarti bolak-baliknya dong alasannya di jalur ijabah. Ujung-ujungnya kue. Ya kan? Ya, orang sudah jual. Misalnya udhuni astajib lakum. Ya, berarti intinya ngono, Mbak. Iya, kue. Orang susah dadi wali, donga be anggar udhuni astajib lakum ya Gusti Allah pan Naik. nyembadani orang susah dadi wali. Iya, ora usah uzlah, ora usah pirang-pirang cara. Nah, kue. Langsung cepat. Persoalan wali itu bukan persoalan untuk mencari dengan ijazah. Bukan persoalan itu. Bukan orang itu menjadi wali persoalannya di ijazah. Bukan itu. Bukan masalah itu. Tapi nggak ada kaitannya. Wali itu setelah wali itu sudah ada di zaman Nabi, para Nabi itu sudah ada.
di zaman para nabi pun sudah ada seperti Samuel, Asyid, Bardia, itu para wali itu sudah ada. Itu adalah makom seseorang yang dihendaki oleh Allah. Yang dihendaki oleh Allah. Contoh di zaman Samuel itu wali. Samuel itu kan satu turun surat kita anzalahu lailatul qadri. Itu menceritakan Samuel. Ya, yang kalau difilmkan itu Samson. Itu sebenarnya Samson. Yang punya kekuatan luar biasa. Di zaman para nabi sudah, di zaman Nabi Muhammad juga ada, para wali itu ada. Setelah zaman Nabi Rasul tidak ada, masih ada orang yang dihendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya makom wali. Cuma bedanya kalau Nabi itu wali, kalau wali itu bisa kasbi. Berarti kalau Nabi itu orang berusaha untuk jadi Nabi itu nggak bisa. Itu wahyu pemberian langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau wali itu ada yang wahyu, ada yang kasbi, ada yang langsung pemberian Allah, ada yang berusaha sampai dengan menjalankan suluk-suluk toriko. Jadi persoalan Allah mengangkat seseorang ini menjadi wali ini bukan persoalan agar orang itu mendapatkan predikat doanya termudah termudah. Tapi ini persoalan ibaratul alam, persoalan putaran alam ini. Ya, ini harus ada orang yang betul-betul Allah yang huru bi aini rahmah. Allah melihat orang tersebut dengan penglihatan kasih sayang. Seandainya sudah tidak ada orang yang Allah lihat dengan pandangan kasih sayang, maka hancurlah semua dunia. Allah mau melihat siapa? Melihat kita banyak dosa. Melihat si A banyak dosa. Itu betul. Untuk dunia. Maka Allah itu selalu ciptakan orang-orang yang hatinya itu, hatinya itu selalu ta'aluk kepada Allah. Hatinya bersih. Hatinya bersih sehingga Allah itu melihat orang tersebut dengan aini rahmah, dengan pandangan rahmah. Bahkan bisa menjadi rahmat bagi orang lain yang bukan wali. Ini persoalan. Berarti Allah itu masih menghendaki keberlangsungan kehidupan. Seandainya Allah sudah tidak menghendaki keberlangsungan kehidupan, nanti wali terakhir yang akan muncul itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang nanti akan jadi wali terakhir. Nah, wali yang Al-Khatami itu ya Imam Mahdi. Lama Imam Mahdi turun itu sudah tidak ada wali lagi sudah. Nah, itu kan ada Imam Mahdi itu turun sudah tidak ada wali lagi. Semua orang berbuat maksiat. Nah, terakhir Nabi Isa, setelah Nabi Imam Mahdi kan selesai. Karena kan terakhirnya kan siapa? Nabi Isa turun wafat sudah selesai. Aku gak akan ngangkat wali lagi, terakhir wali itu siapa? Imam Mahdi. Nabi Isa turun itu bukan sebagai penutup Nabi, tapi penerus risalah Nabi Muhammad SAW, meneruskan risalahnya Nabi Muhammad. Dan itu terakhir kali risalah Nabi Muhammad itu akan disampaikan, dan semua apa tidak ada lagi. Maka Allah tidak akan melihat dunia ini dengan kasih sayang.
maka terjadilah hal yang jadi urusan wali itu adalah ibarat anak perputaran akhlak. Maka Allah selalu mencetak orang-orang seperti itu. Nah, awalnya ada yang wali, ada yang kasbi. Kalau yang kasbi itu dengan cara itu islah, ya kan? Dia menjalankan islah, menjalankan kholwah. Nah, itu kan karena dia itu apa kasbi. Kalau yang wali yang ke kalau udah kalau yang tahu-tahu itu kan anak harus kholwah, harus apa jadi haknya Allah jaiznya Allah mau apa, ya kan? Jaiznya Allah kan bisa, tapi kan jarang terjadi. Kalau bukan wali sebuah ya jarang terjadi, tapi ada ya tetap kasbi. Nah kasbinya berikut ya melakoni sulukan korek panti sulukan semenang Allah uslah dan sebagainya. Nah nanti kemudian Allah ini akan memberikan rezeki berupa pada orang-orang yang berusaha, itu bukan berusaha menjalankan corakotnya dengan baik, dengan istiqomah, ya, itu akan diangkat. Nah kalau berarti itu bukan bertujuan agar Quran itu nanti bukan bertujuan itu. Kalau doa nanti itu hanya satu ciri, hanya satu ciri dari wali kan doanya diijabahi. Kalau Gustawa itu kan hanya satu ciri, ya kan? Nah, tetapi yang namanya ijabah itu doa itu harus kita pahami. Ijabah itu doa itu harus kita pahami. Tidak pasti apa yang kita minta dikasih sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta sekarang belum tentu dikasih sekarang. Kalau orang ini menafsir ijabah doa dengan sempit, maka akan terjadi penafsiran doa tidak terijabah. Berarti di hikam itu sangat kuat. Nah, doa apa? Doa ma'al ilha. Di semua ada keterangan doa ma'al ilha di dalam Ihya yang adalah apa ini? Al-Hikam. Al-Hikam itu nanti ada persoalan orang yang sudah menjalankan doa ma'al ilha kemudian tidak diijabah, tidak diberi. Ini jangan putus asa. Ini harus dikembangkan. Doa itu mau diijabah, itu harus disertai ilha. Kalau tidak ilha itu susah. Makanya dalam Al-Quran itu kan udhuni astajib lakum, tidak udhuni ajib lakum. Ini harus dipahami. Tidak langsung udhuni berdoa kamu pada ujib lakum maka aku lakukan ijabah. Enggak. Itu ada singkata astajib lakum. Itu kalau kita paham ilmu sorot masuk penambahan alif sita itu faidah dalam faedahnya kok dalam berarti istijabah berarti berusaha untuk di situ harus ada usaha. Kalau kamu betul doa apa diijabah dan dijawab kudunya ala usahanya makanya boleh astajib lakum lamun kudunya ajab lakum terus usaha. Kamu betul lamun bisa menghentikannya Udhuni ajib lakum usaha. Oh betul. Jadi dipahami itu enggak? Itu dipahami. Tapi itu anak usaha. Makanya astajib lakum. Itu anak usaha. Kamu boleh. Nah akhirnya dapat berangkat usahanya apa? Doanya ma'al ilha. Ilhah itu jurut-jurut maslahatkan sekabiannya maring Allah yang mau sampean doa terus sesi dua resok sampean mampu menyelesaikan dengan dewa bisa itu begitu. Karena nyong pengen coba laris aku pikirannya
nanti saya bisa promosi ini itu, saya nanti punya program begini. Betul. Tapi kan sebenarnya gue kan sebenarnya hanya ikhtiar manusia. Tapi kadang-kadang ikhtiar gue mandel ya, paham apa betul? Kadang-kadang sebenarnya gue namun ikhtiar, tapi gue mandel. Gue sama tuh mana beli dijawab. Tapi sengaja wong niku gawe peluang untuk ikhtiar aja kok. Tetap godela Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakuarana doa sing disertai ilham. Nah, serius ana wong doa ma'al ilham. Ternyata beliau wis kaya kuwe wis kurang lah ngomongane yo. Wah. Jebule ora. Dia kalau terangkan ada putus asa. Karena apa? Allah tahu waktu yang lebih tepat dan sesuatu yang lebih tepat. Dan mungkin di situ banyak buru-buru yang harus dilalui. Di situ digambarkan dalam Alkitab sebagaimana orang itu akan memegang sebuah batang pohon. Batang pohonnya itu banyak durinya, maka terlebih dahulu dia akan membersihkan duri-durinya dahulu, butuh waktu. Betul. Nah, karena artinya apa? Orang wali, orang nabi, orang siapa? Ya, niku kadang-kadang menghadapi seperti ini juga. Orang Muslim kembali kumpul seperti film. Harus kasih pasal ke aja ngomong film. Ya, kalau coba jadi buat pelaku film aja. Ya, sami mau walaupun wali tetap kata-kata berdoa. Orang masuk itu tetap ada proses-proses yang harus dilalui walaupun wali. Itu kira bagi wali itu bukan anak untuk hanya terijabah. Tujuannya bukan itu, tetapi itu adalah makom yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjaga idaratul alam pertukaran. Maka ini Muhammad. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan saged dimengerti. Dan yang wektalipun sampun wekdal, maka